أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الرحمات وبكرمه تنال البركات وبعفوه تبدل السيئات بالحسنات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Bapak Ibu, para hadirin dan hadirat jemaah salat maghrib yang insyaallah kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kembali kita bersyukur kepada Allah karena dengan nikmat-Nya lah kita bisa berada di tempat yang baik, di tempat yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah masjid-masjidnya. Salah satu keberuntungan kita sebagai hamba, sebagai manusia, ketika Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita untuk menuju tempat yang dicintainya. Dan masjid ini salah satu tempat daripada yang sangat dicintai oleh Allah di atas muka bumi ini. Yang kedua, kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan dengan salawat kita kepada beliau memudahkan dan melancarkan segala urusan kita dan juga menjadi wasilah bagi kita untuk membersamai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita dalam masalah fikih dan masih berkaitan dengan fardu kifayah terkait dengan mayit atau jenazah. Sebagaimana kita sebutkan bahwa terkait dengan jenazah ini ada beberapa kewajiban kita yang merupakan fardu kifayah. Fardu kifayah sebagaimana kita sebutkan bahwa kalau dilakukan sebagian umat Islam maka berarti telah gugur bagi sebagian yang lain, gugur kewajibannya. Tetapi kalau kita ikut serta maka pahalanya besar. Jadi kita jangan berpikir hanya gugur kewajiban, tapi yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana kita ikut serta mendapatkan fadilah, keutamaan yang besar. Itu fardu kifayah. Memang ulama beda pendapat mana lebih utama. Lebih utama fardu ain atau fardu kifayah? Kalau fardu ain artinya adalah kewajiban yang sifatnya individu. Semua kita dituntut secara personal, seperti sholat
wajib. Salat fardu ain itu fardu ain. Kalau fardu kifayah dilaksanakan sebagian, gugur sebagian yang lain. Ulama berbeda pendapat, mana yang lebih mulia, fardu ain atau fardu kifayah? Sebagian ulama mengatakan bahwa fardu ain lebih mulia. Kenapa? Karena fardu ain sifatnya, tuntunannya bersifat personal, bersifat individu, semua kita dituntut. Sebagian ulama mengatakan fardu kifayah yang lebih utama. Kenapa? Karena fardu kifayah ini kalau satu tidak melaksanakan, tidak ada yang melaksanakan, maka semuanya berdosa. Sehingga yang melaksanakan itu mewakili daripada seluruh umat Islam, atau setidaknya mewakili orang yang ada di daerahnya itu, mewakili jamaahnya. Kalau di lingkungan ini, atau di RT ini, atau di RW ini, misalnya ada yang meninggal, tidak ada yang menyelenggarakan jenazahnya, maka seluruh daerah ini akan berdosa. Nah, berarti orang yang melaksanakan fardu kifayah ini, dia menjadi wakil daripada umat Islam yang lain. Nah, kan berarti dia mendapatkan banyak keutamaan. Pertama, keutamaan antara dia dengan Allah. Yang kedua adalah dia mewakili umat Islam. Nah, makanya sebagian ulama mengatakan bahwa fardu kifayah itu lebih utama daripada fardu ain. Dan kita sebutkan bahwa terkait dengan jenazah ini ada 4 kewajibannya: memandikan, mengafani, mensolati, dan menguburkan. Kemudian menguburkan ini ada juga beberapa hukum terkait. Pertama adalah makanud dafni. Nah, jadi tempat penguburan, tempat menguburkan. Disebutkan bahwa ad-dafnu fil maqbarati afdalu minhu fi ghairiha lima yalhaqu min du'a'iz zuwari wal marina. Jadi kalau ada orang meninggal, sudah dimandikan, sudah dikafani, sudah disolatkan, sekarang tinggal lagi dikuburkan. Nah, dikuburkan ini di mana sebaiknya, afdolnya gitu. Sebenarnya kalau sudah terdesak ya di mana saja, selagi itu adalah bumi kan gitu. Nah, seperti kondisi saudara-saudara kita di Palestina pada hari ini. Nah, itu kadang-kadang sudah susah mencari penguburan, tempat penguburan yang representatif gitu. Nah, maka boleh di mana saja. Nah, tapi afdolnya, idealnya di mana gitu. Yang penting dikuburkan. Itu yang pertama. Karena memang manusia ini dari tanah dan dia akan dikembalikan ke tanah. Nah, jadi kita ini Bapak Ibu min turab, kullukum min Adam, kata Nabi. Semua kalian itu berasal dari Nabi Adam. Wa Adamu min turab, dan Nabi Adam berasal dari tanah. Berarti hakikat kita ini dari tanah dan akan dikembalikan ke tanah dan akan menyatu dengan tanah. Walaupun nanti dari sisi kajian lebih mendalam bahwa ada orang-orang yang jasadnya tidak mau dimakan oleh tanah. Nah, seperti misalnya ajsadul anbiya, jasadnya para nabi itu tidak mau dimakan oleh tanah. Nah, jadi utuh. Jadi jasad para nabi ini memang tanah tidak mau memakannya. Begitu juga ya mungkin orang-orang soleh, orang-orang yang taat, orang-orang baik, itu mungkin bisa jadi jasadnya bisa utuh gitu. Maka kadang-kadang ada misalnya pemindahan makam, pemindahan kuburan, tiba-tiba misalnya ditemukan jasadnya itu masih utuh. Nah, itu bisa jadi sebagai tanda kesolehan. Nah, kan dulu di Jawa ada itu, di pemindahan makam karena terkait dengan jalan, akhirnya digalilah makamnya, ternyata utuh jasadnya ini, sedikit pun tidak ada yang berubah. Nah, ketika ditelusuri bagaimana hidupnya, dulu hidupnya dia sebagai ini gharim masjid. Nah, jadi dia sebagai apa namanya itu, sebagai pekerja di masjid. Nah, jadi dia gharim masjid, mengurusi masjid, mengurusi rumah Allah. Nah, jadi
ternyata aktivitas mengurus rumah Allah ini, memakmurkan rumah Allah itu adalah pekerjaan yang mulia. Nah, maka ya itu sebagai pertanda ya, walaupun itu tidak menjadi jaminan gitu. Nah, karena secara ilmiah kan ada beberapa sebab yang bisa menyebabkan jasad itu menjadi utuh secara ilmiah, maksudnya secara saintis. Kenapa misalnya jasadnya dia tidak hancur? Bisa jadi faktor tanahnya, faktor kimianya yang ada di situ. Kan ada juga yang utuh jasadnya tapi dia bukan tanda kebaikan. Firaun misalnya kan. Firaun kan jasadnya utuh, tidak hancur, dan itu udah ribuan tahun yang lalu kan. Nah, tapi apakah utuhnya jasad Firaun ini sebagai pertanda bahwa dia orang baik? Bukan. Justru kata Allah, wa kadzalika nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Dan demikianlah kami utuhkan jasadmu wahai Firaun, kata Allah, litakuna liman khalfaka ayah, agar menjadi peringatan, menjadi ibrah, menjadi pelajaran bagi orang-orang yang hidup setelahmu. Nah, justru dia menjadi menjadi ibrah, menjadi pelajaran. Itu Firaun, jasadnya diutuhkan sebagai pelajaran. Walaupun diketemukannya kan baru-baru saja. Jadi artinya utuhnya jasad ini bukan berarti dia satu-satunya pertanda bahwa dia adalah orang yang baik. Tetapi bagi orang yang taat, bagi orang yang soleh, itu mungkin sebagai pertanda. Karena dia tidak mau, artinya bumi enggan untuk memakannya gitu. Artinya ulat-ulatnya, serangganya tidak mau memakan, itu kan luar biasa itu. Artinya ulat yang ada di tanah ini tidak mau menyentuh kulit itu gitu. Wah, kan dahsyat, luar biasa. Karena kan secara sunnatullah, secara tabiat, bahwa ketika kita sudah meninggal, maka orang yang meninggal itu akan membusuk, akan dimakan oleh ulat-ulat. Tapi luar biasa ketika jasad itu tidak mau disentuh oleh ulat, masya Allah kan gitu. Mudah-mudahan jasad-jasad kita nanti serangga-serangga tanah itu tidak mau memakannya gitu, sehingga menjadi jasad yang utuh. Dan itu sebagai salah satu dari pertanda kebaikan. Jadi intinya bahwa kita sebagai manusia dari tanah akan kembali ke tanah. Tapi bukan juga berarti ketika dia dimakan oleh tanah berarti dia tidak selamat. Tidak, karena memang tabiatnya kan begitu gitu. Dan terkait dengan urusan badan ini hancur, itu kan tidak ada lagi sebenarnya, tidak terkait dengan alam barzakh. Karena alam barzah itu sudah beda alam. Alam barzah itu sudah alam yang berbeda. Kalau terkait dengan jasad, lubang kubur, ada orangnya di dalam, jasadnya di dalam, itu masih alam dunia. Kalau alam barzah itu sudah di luar daripada itu. Jadi bukan berarti ketika dia hancur, habis dimakan oleh ulat, kemudian itu tidak selamat, tidak. Karena secara tabiat dunia kan memang begitu gitu. Tapi ada keistimewaan yang Allah berikan kepada orang-orang tertentu, seperti para nabi, itu jasadnya utuh itu. Kata para ulama bahwa ad-dafnu fil maqbarati afdalu minhu fi ghairiha. Jadi pemakaman itu yang utama ya di pemakaman umum itu. Itu yang lebih utama, lebih afdal. Jadi kenapa lebih afdal di pemakaman umum itu? Artinya mungkin seseorang bisa dia dimakamkan di rumahnya, mungkin bisa, atau dimakamkan di tempat khusus, misalnya dia tanah tersendiri, dia cari tanah yang bagus, misalnya di Pekanbaru nih, beli, minta dimakamkan di situ, itu boleh gitu. Nah, tapi afdolnya itu tetap dia di pemakaman umum saja. Kenapa? Lima yalhaquhu min du'aiz zuwari wal marin. Nah, jadi kalau dia di pemakaman umum itu keistimewaannya diantaranya adalah ketika ada orang berziarah kubur, maka dia dapat doa secara global, dapat doa secara umum.
Kan kalau ada orang ziarah kubur kan dianjurkan untuk Assalamualaikum ya ahlal kubur antumus sabiquna wa nahnul lahikun, atau Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin. Nah, itu kan kita kalau masuk kuburan atau berziarah dianjurkan untuk mengucapkan salam itu. Salam sejahtera bagi kalian wahai penduduk ahli kubur. Kalian mendahului kami dan kami akan pasti ikut. Nah, itu kan dianjurkan itu. Kan doa selamat tuh. Itu kan seminimal-minimalnya gitu. Semua yang ada di kuburan itu dia dapat. Dia dapat secara umum gitu. Kalau ada orang berziarah. Jadi kalau ada orang berziarah, bersalam, maka dapatlah dia. Mungkin padahal dia mungkin cuma menziarahi keluarganya, tapi karena lafaznya Assalamualaikum, kum itu kan artinya semua kalian. Sehingga otomatis dia juga dapat. Itu kenapa tetap afdolnya di pemakaman umum. Jadi itu alasannya. Dan disebutkan bahwa yang ketika orang bersalam dengan kuburan itu, maka penduduk ahli kubur itu melek sebenarnya, sadar. Makanya mereka menjawab salam orang yang bersalam. Waalaikumsalam. Kan gitu. Tapi kita tidak mendengarkan, karena kalau dengar tidak jadi masuk. Tapi kan disebutkan bahwa dalam hadis itu mereka menjawab salam orang-orang yang menziarahinya gitu. Karena kan ruhnya orang beriman ini kan ya dibebaskan saja oleh Allah, bisa saja di kuburan itu, bisa saja diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya doa orang yang berziarah, tapi doaul marin orang yang lewat. Nah, lewat kan Assalamualaikum ya ahlal kubur. Jadi bersalam kepada ahli kubur ini Bapak Ibu, tidak mesti kita sungguh-sungguh berziarah. Lewat saja ucapkan salam. Nah, jadi tidak mesti harus disiapkan. Memang ada sebelum puasa itu biasanya ziarah kubur dikhususkan. Ya boleh, tidak ada masalah. Tapi ketika misalnya kita lewat suatu jalan di situ ada kuburannya, salam saja. Assalamualaikum ya ahlal kubur itu. Selagi itu memang kuburannya orang-orang beriman, kuburannya orang muslim, lewat assalamualaikum kan itu. Dan faedah bersalam itu pertama untuk mereka dan juga untuk mengingatkan kita. Nah, jadi ziarah mendoakan ahli kubur ini tidak harus betul-betul diniatkan berziarah secara sungguh-sungguh, tetapi sekedar lewat saja. Sekedar lewat kita ada kuburan, doakan. Karena itu adalah saudara-saudara kita. Jadi itu keutamaan daripada dimakamkan di pemakaman umum. Jadi afdolnya tetap di pemakaman umum. Wali annahu sallallahu alaihi wasallam kan yadfa'u ahlahu wa ashabahu bil baqi. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau memakamkan keluarganya dan sahabat-sahabatnya di Baqi. Baqi ini kan pemakaman umum. Wala ba'sa bi syira'ihi mawdi'in qabrahu wa yusi bi dafnihi fihi kama fa'ala Utsman wa Aisyah radhiyallahu anhum. Nah, jadi boleh enggak seseorang membeli tanah lalu kemudian dia wasiat bahwa dia dimakamkan di situ? Boleh. Boleh-boleh saja gitu. Atau misalnya diberi wasiat, tolong makamkan saya di sini. Boleh, tidak ada masalah. Termasuk di Pekanbaru ini ada beberapa makam itu dekat masjid. Nah, ternyata ketika ditelusuri itu makam siapa? Itu ternyata makam yang berwakaf. Karena ketika dia berwakaf, dia maka ini tanah ini saya wakafkan, nanti tolong saya dimakamkan dekat sini. Nah, itu bagaimana? Boleh, tidak ada masalah. Ya mungkin dia berharap diingat ketika orang beribadah di masjid situ. Nah, tapi memang sebaiknya afdolnya tetap di pemakaman umum, afdolnya gitu. Nah, makanya kan di Pekanbaru ini Bapak Ibu kadang-kadang ada masjid itu ada makam di depan. Nah, itu biasanya makam pewakaf. Sehingga orang Wahabi kan tidak mau dia sholat di beberapa masjid. Orang Wahabi itu kalau sholat tahu di masjid itu ada kuburan, tidak mau dia sholat. Nah, jadi bagi dia sholat di masjid yang ada kuburannya itu tidak boleh gitu. Padahal kan terpisah.
Nah, terpisah itu, dipisah oleh dinding, kemudian juga dia di luar itu. Nah, tapi memang afdolnya Bapak Ibu kalau misalnya mewakafkan tanah, ya tidak usahlah berwasiat dimakamkan dekat situ gitu. Tidak perlu. Kenapa? Karena misalnya masjid itu ramai dikunjungi sehingga ingin dipugar, diperbesar, kan nanti agak merepotkan gitu. Jadi sebaiknya tidak usah berwasiat untuk dimakamkan di tempat yang khusus. Ya, pemakaman itu lebih bagus di tempat umum saja. Itu lebih utama itu. Kenapa? Karena tadi kan dapat doa-doa orang beriman, orang-orang yang berziarah kubur, dapat doa orang-orang yang lewat gitu. Kemudian amma law mata insanun fi safinatin fil bahri fattafaqal fuqaha ala annahu yughsalu wa yukfanu wa yusalla alaihi. Itu kalau di bumi ya, di daratan. Tapi kalau seandainya seorang meninggal di perahu, di kapal, fil bahri, di laut, fattafaqal fuqaha, maka sepakat para ulama annahu yughsal, dia tetap dimandikan. Jadi kalau ada orang meninggal di laut atau di kapal di tengah laut misalnya, maka sepakat ulama bahwa dia tetap yughsal, dimandikan. Wa yukfan, dikafankan, wa yusalla alaihi, dan dia juga disolatkan. Karena sebagaimana kita sebutkan bahwa orang yang tidak dimandikan itu adalah para syuhada, orang-orang yang mati di jalan perang, atau orang yang sedang ihram haji atau ihram umrah. Tapi kalau memang syahid itu banyak. Orang yang mati tenggelam kan syahid juga. Orang yang terkena bangunan, tertimpa bangunan mati syahid. Orang yang mabtunnya artinya sakit perut, meninggal karena sakit perut, syahid kan. Orang yang mati meninggal melahirkan, syahid juga. Tapi apakah dia ini tidak dimandikan? Tetap dimandikan. Jadi orang mati syahid yang tidak dimandikan adalah yang mati di medan perang, mati berjuang di jalan Allah. Itulah mati syahid tidak dimandikan. Atau orang yang sedang pergi ihram untuk haji atau umrah, dia juga tidak dimandikan, dimakamkan sesuai dengan pakaian dia itu gitu. Nah, kalau mati di kapal atau di laut atau tenggelam, maka dia tetap yughsal, dimandikan, dikafani, disolatkan. Wa yantasir bil wusul ilal barri in rajau al wusula fi yaumin aw yaumaini liyadfanuhu fihi. Kemudian kalau misalnya kapal itu akan berlabuh dalam sehari atau 2 hari, boleh ditunggu gitu. Jadi tidak apa-apa, nanti setelah berlabuh baru kemudian dimakamkan. Liyadfanuhu fihi ma lam yakhafu alaihi al-fasad, tapi selagi tidak dikhawatirkan rusaknya badan. Kalau dikhawatirkan rusak, maka apa yang dilakukan? Fa in kana al-barru ba'idan aw khifa alaihi at-taghayyur shuddat alaihi akfanuhu wa yudha' bi tabutin 'inda al-Hanafiyah wa yathqulu bi syai'in ka hajrin yarsuba 'inda al-Hanafiyah wa la yathqulu 'inda al-Malikiyah wa yulqa fil ma'i mustaqbal al-qiblah ala syakkil ayman. Jadi kalau masih jauh daratan, maka digantungkan hal-hal yang berat di badannya, kemudian yulqa fil ma'i, maka dibuang ke laut. Nah, maksudnya itu dimakamkan di laut. Mustaqbilal kiblah, menghadap ke kiblat. Ala syakil aiman, ya sama ketika kita menurunkan mayat ke lubang. Seperti itu juga dilakukan di laut. Itu kalau misalnya dia meninggal di kapal meninggal di kapal laut gitu, sehingga pemakamannya di laut gitu. Itu kalau misalnya masih lama untuk sampai ke daratan. Tapi kalau sampai dalam sehari 2 hari itu ya tunggulah dulu kan gitu. Itu kalau pesawat kan tidak ada masalah. Kalau pesawat ya itu tidak ada penerbangan rasanya yang melebihi 2 hari. Biasanya penerbangan ini ya ngeri juga kan kalau terbang 2 hari. di udara selama 2 hari misalnya kan. Walaupun ada memang penerbangan ya Asia Eropa juga kan cukup lama, ada yang sampai 15 jam misalnya kan. Tapi kan tidak ada sampai 2 hari. Sehingga kalau meninggal di pesawat itu masih memungkinkan untuk dia mendarat baru kemudian dimakamkan.
Makanya tidak ada ulama membahas bahwa bagaimana kalau dia meninggal pesawat dibuang misalnya jenazahnya, itu tidak ada. Karena kalau pesawat itu tidak ada yang melebihi daripada rasanya 2 hari penerbangan. Sehingga memungkinkan untuk tetap dimakamkan di daratan. Tapi entahlah kalau misalnya dia astronot, itu astronot misalnya pergi ke angkasa selama setengah bulan, tiba-tiba meninggal di sana, itu gimana pemakamannya itu kan? Tapi katanya di sana itu kalau barang itu ditaruh dia tidak jatuh karena gravitasinya itu sudah tidak ada lagi gitu. Jadi ya mungkin kalau meninggal taruh begitu aja. Taruh berarti dia mengawang-awang gitu kan. Itu wallahu alam. Tapi pasti setiap segala sesuatu pasti ada solusinya, ada jalan keluarnya kan gitu. Kemudian zamanud dafni, waktu pemakaman. Jadi kapan yang afdolnya itu? Al afdalu ad-dafnu naharan. Jadi afdolnya itu dimakamkan di siang hari. Itu afdolnya. Wa fi ghairil awqat allati tukrahu salatun nawafil fiha wa yujuzu wa la yukrahu dafnu lailan. Tidak dimakruhkan untuk menguburkan di malam hari, boleh. Jadi malam hari pun boleh. Dalilnya apa di malam hari ini? Disebutkan bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dufina lailan. Nabi itu dimakamkan di malam hari. Kama dzakara Ahmad an Aisyata wa dufina Abu Bakrin bil lail. Abu Bakar juga dimakamkan di malam hari. Tapi kan kalau kita agak horor memakamkan di malam hari kan gitu. Masuk pemakaman malam-malam kan gitu. Kayak film-film apa gitu, film hantu kan, itu pemakaman malam-malam tiba-tiba hilang jenazah tuh, kan ngeri kan gitu. Tapi itu kan khayalan, kebanyakan nonton film hantu kan begitu. Jadi kalau kita ini kan kuburan tuh horor Bapak Ibu, kuburan di Indonesia ini horor. Tapi kalau kuburan di Timur Tengah itu tidak horor. Anak-anak itu main di kuburan, di samping-samping kuburan, malam Jumat, malam apa, tidak ada mereka takut-takut gitu. Kita kan takut dengan kuburan. Lewat kuburan aja mungkin ada apa gitu kan, mungkin ada hewan atau katak lompat, itu kaget ini minta ampun, itu dikiranya ada yang mau bangkit dari kuburan kan. Padahal kan sebenarnya ya betul mungkin kuburan itu banyak jin, bisa jadi kan gitu. Tapi kan dia itu bukan berarti manusia yang bisa bangkit gitu. Karena kalau orang sudah meninggal nih Bapak Ibu, dia ya antara dua, ya tana'am, dia menikmati dengan kenikmatan alam barzah, atau dia repot dengan urusannya gitu. Sehingga dia tidak akan bisa, ngapain dia mengganggu orang yang hidup, mengurusi urusannya aja sudah repot, mengganggu pula orang yang hidup, bangkit dia menakut-nakuti orang yang hidup, kan itu tidak ada lagi. Kenapa? Karena dia mengurusi urusannya aja susah gitu. Bahkan dia yang butuh untuk dikirimi pahala-pahala gitu. Tapi kan kadang-kadang bangkit siapa apalagi datang misalnya dalam bentuk pocong, itu ya khayalan. Itu tidak ada di dalam Islam demikian itu. Karena orang yang sudah meninggal, betul bahwa orang yang sudah meninggal itu rohnya bisa dia mengunjungi rumahnya, bisa. Tapi dia tidak dalam rangka memperlihatkan dirinya, menakut-nakuti. Itu orang yang sudah meninggal ini dia menikmati kalau dia diberikan nikmat oleh Allah, dan dia repot susah kalau dia mendapatkan azab di alam barzah. Kita berharap mudah-mudahan mendapatkan nikmat, natana'amu, menikmati karunia Allah di alam barzah. Sehingga di dunia kita menikmati, pindah alam juga insyaallah menikmati. Jadi tidak ada kesusahan di alam barzah. Kemudian juga ma yuqalu inda dafni, apa yang kita ucapkan ketika orang itu didafankan, dimakamkan. Yundabu liwadi'il mayyiti fil qabri ayaqula hina yad'u fi qabrihi. Orang yang menurunkan mayat di dalam liang lahat, di lubang itu, kata para ulama,
itu disunahkan untuk membaca, yaitu bacanya apa? Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Jadi kalau kita menurunkan mayat ni, jadi di apa namanya? Biasanya kita mengangkat mayat untuk turun, ditaruh ke liang lahat, maka yang menurunkan itu disunahkan untuk membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu pendek saja, sehingga insyaallah semua orang bisa. Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Boleh ditambah dengan doa-doa yang lain seperti misalnya Allahumma ajirha minasyaitan wa min azabil qabri, Allahumma jafil ardu an jambaiha wa sa'idruha wa laqiha minka ridwana. Jadi apa namanya, boleh ditambahkan dengan doa-doa yang lain. Itu ketika meletakkan daripada jenazah. Jadi dan dianjurkan untuk tetap sebagaimana memandikan dianjurkan untuk berlemah lembut, begitu juga ketika menurunkan jenazah itu tetap dianjurkan untuk berlemah lembut. Dan nanti dia dihadapkan ke kiblat. Dilepaskan nanti tali-talinya, lalu kemudian wajahnya dibuka, kemudian di bagian kepalanya dikasih tanah sehingga dia tidak apa namanya, tidak repot gitu, tidak susah kepalanya, kasih bantal lah gitu, bantal dari tanah itu menahan itu. Jadi dia menghadap ke kiblat, kemudian ditutup lah. Kalau di kita kan ditutup rapat itu tanah-tanahnya. Kalau di beberapa daerah seperti di beberapa daerah di Mesir itu dia tidak ditimbun karena pemakaman itu berupa beton, semen. Nah, jadi mayat itu cuman ditutup di atasnya saja. Jadi ditutup pakai kayak penutup gitu, kayak ini, kayak apa namanya, penutup got-got itu. Itu. Cuman begitu modelnya. Jadi kuburan itu dalam berlubang. Boleh orang masuk nanti, sehingga memudahkan ketika misalnya jenazah itu mau dipindahkan. Jadi dia tidak ditimbun, itu dibiarkan aja, gitu. Jadi itu tergantung metode lah. Kalau di apa kan di kita kan ditimbun, ditimbun apa namanya, sebagus-bagus mungkin. Kalau di sana simple gitu, karena masukkan mayatnya habis itu geser apanya, geser penutupnya gitu. Jadi memudahkan gitu. Tapi memang harus, kalau begitu kan harus terjaga dengan baik, karena takutnya kan hewan bisa masuk dan lain sebagainya gitu. Ya begitulah kondisi orang ketika sudah meninggal gitu. Intinya kita akan kembali dari tanah dan akan dikembalikan ke tanah. Begitulah akhir perjalanan hidup kita. Kemudian setelah didafankan, setelah dimakamkan, itu sebagian ulama mengatakan disunahkan untuk mentalkinkan. Ditalkinkan ketika sudah dimakamkan. Doa talqin itu apa? Dipanggil orang yang di kuburan tu, ya Abdullah, uzkur ma kharajta alaihi min darid dunya. Ingatlah ketika engkau keluar dari dunia ini, keluar ke dunia ini, syahadata alla ilaha illallah, engkau bersyahadat kepada Allah dan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya mengingatkan gitu. Mengingatkan tentang bahwa apa namanya, tentang kalimat yang mesti dia jawab gitu. Mesti dia jawab ketika malaikat bertanya kepadanya. Nah, walaupun itu kan mengikuti sunnah saja. Karena ya, tentu bisa jawab atau tidak kan tergantung amalan kita, kata para ulama. Untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur itu kan tergantung daripada amalan-amalan kita. Tapi kata para ulama, terutama di dalam mazhab Syafi'i, itu disunahkan untuk mengingatkan gitu, mengingatkan kepada si mayit. Jadi diingatkan kepadanya bahwa ketika malaikat bertanya kepadamu, qul, maka ucapkanlah
la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi intinya mengingatkan itu, mengingatkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban dia atau berkaitan dengan apa yang mesti dia ucapkan ketika nanti ditanya oleh malaikat. Seperti misalnya syahadat, kemudian apa namanya nabinya, bahwa wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, bahwa Nabi Muhammad sebagai nabi saya. Raditu billahi rabba, engkau ridho terhadap Allah sebagai Tuhan, wabil islami dinan, Islam itu sebagai agama, wabil qur'ani imaman, dan Quran itu sebagai imam, wabil ka'bati kiblah, dan Ka'bah sebagai kiblat, wabil mu'minina ikhwana, orang-orang mukmin sebagai saudara. Nah, itu sebenarnya mengingatkan, dan itu disunnahkan ya. Jadi setelah dimakamkan disunnahkan untuk ditalkinkan. Walaupun itu mungkin tidak diamalkan secara umum, itu artinya tidak semua tempat, tetapi sebenarnya kalau itu diamalkan bagus, karena itu adalah sunnah daripada sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu diantara hal-hal yang berkaitan dengan pemakaman, dan sebenarnya banyak hukum-hukum terkait dengan masalah ini, tapi karena waktu maka kita cukupkan sampai di sini. Mungkin ada yang mau bertanya atau diskusi. Kalau masih ada waktu dipersilahkan. Ya, silakan Bu. Iya, intinya kuburan itu disunnahkan untuk dikasih tanda yang menunjukkan bahwa itu sebagai kuburan. Nah, makanya ditaruh batu di atasnya, atau intinya itu disunnahkan gitu. Nah, karena di kita ini tanahnya itu tanah yang mudah untuk apa namanya itu, tidak utuh gitu, sehingga tidak masalah di semen untuk menguatkan, artinya dia kuat tandanya gitu, sehingga tidak hilang. Nah, beda dengan di daerah-daerah pegunungan atau daerah yang berbatu, itu kan dia tidak mudah untuk luntur tandanya gitu. Nah, kalau di kita kan karena gambut ya, sehingga mudah, sehingga tidak apa-apa. Jadi menyemen kuburan dalam rangka itu sebagai untuk bukti, sebagai tanda, itu tidak apa-apa, tapi tidak boleh terlalu tinggi. Nah, atau terlalu berbeda daripada yang lain. Gimana tuh? Ya, sebaiknya tidak perlu. Nah, yang dibegitukan kata para ulama adalah kuburan orang-orang soleh itu boleh dikasih tanda. Kenapa? Karena kuburan orang soleh ini, sehingga orang tahu bahwa ini adalah orang soleh, sehingga dia dikunjungi, datang orang bertabarruk, datang orang berziarah. Karena orang soleh ini kan artinya, orang soleh itu kan pewaris para nabi. Sebagaimana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa seorang para nabi itu tidak mati, tidak meninggal, tidak wafat. Mereka hidup ketika kita berziarah, mereka hidup. Orang soleh, para wali-wali Allah juga hidup di kuburannya gitu. Sehingga ketika datang kita bersalam, ya mereka menyambut kehadiran kita gitu. Maka kalau yang kata para ulama itu yang boleh atau yang dianjurkan untuk dikasih tanda itu adalah kuburan orang-orang yang soleh atau wali-wali Allah gitu, sehingga orang mudah untuk mengetahui, sehingga dia bisa mengambil keberkahan atau bertabarruk, menziarahi, bertawassul, itu boleh gitu. Tapi kalau ya kuburan pada umumnya itu cukup sebagai tanda saja. Nah, cukup sebagai tanda bahwa itu adalah kuburan si fulan. Nah, gitu. Karena kalau tidak begitu, misalnya hanya apalagi dari kayu, misalnya lapuk, kan susah nanti mengenalinya gitu. Nah, sementara kan dianjurkan
agar bagaimana ahli waris atau saudara keluarga senantiasa berziarah ke kuburan keluarganya sehingga dia tahu, dia mendoakan. Tidak ada hubungannya. Ya, memang di dunia kita ditimpa semen ya berat. Tidak boleh duduk di atas kuburan, tidak boleh. Itu hukumnya makruh. Nah, jadi kalau kita mengantar jenazah ke kuburan itu jangan duduk di atas kuburan, tidak boleh. Duduk di atas kuburan tidak boleh. Itu hukumnya tidak boleh duduk di atas kuburan. Pertama, kita tidak menghargai mayat, walaupun dia tidak ada hubungannya, misalnya dia keberatan di dalam sana, ya tidak ada hubungan gitu. Tetapi kan memang larangannya ada gitu. Tidak boleh duduk di atas kuburan, tidak boleh menginjak kuburan. Makanya ya kita harus juga menghormati kuburan itu gitu. Nah, ada orang duduk di kuburan sambil merokok pula itu. Ya, disunahkan untuk buka sandal kalau itu kira-kira tidak menyebabkan kepada adanya kuman, penyakit. Nah, kalau di kita kan ya itu tadi kan berbeda ketika kita masuk di perkuburan bebatuan yang memang tanahnya itu adalah tanah-tanah pasir seperti baki, dengan perkuburan di kita pada umumnya. Kalau perkuburan kita pada umumnya masuk nggak pakai sandal bahaya, bisa kena gigi lipan itu dari bawah atau serangga-serangga yang berbahaya gitu. Maka itu tergantung daripada kondisi dan keadaan. Jadi kalau aman kira-kira ya enggak pakai sandal bagus gitu. Tapi kalau berbahaya, apalagi di Inhil, daerah Indragiri Hilir, daerah Bengkalis, itu kuburan itu bersemak, berair. Itu ngeri itu. Udahlah bersemak, berair pula. Jadi udahlah pohon-pohonnya banyak. Jadi kalau lewat malam Jumat itu memang ngeri sekali. Udah ada suara burung lagi, itu udah makin horor itu. Jadi tergantung suasana, kondisi dan keadaan gitu. Jadi yang penting jangan duduk di atas kuburan, jangan menginjak sebisa mungkin. Tapi kan terkadang kita karena ramai orang akhirnya terinjak. Kalau terpaksa ya kan, kalau hukum terpaksa itu kan tidak ada hukumnya gitu. Jadi kalau terpaksa gimana lagi. Tapi kalau tidak terpaksa menginjak itu tidak boleh. Duduk di atasnya tidak boleh. Ya gimana lagi ya kan, susah gitu. Tapi selagi bisa menghindar, kita menghindar, tidak menginjak. Begitu juga dengan duduk. Ini sering sekali ketika menunggu itu pemakaman, sambil menunggu itu banyak yang duduk di atas kuburan. Itu tidak boleh. Duduk di atas kuburan tidak boleh. Ada lagi yang duduk sambil merokok-rokok, ngobrol pula lagi. Itu sudah hilang adab terhadap kuburan. Kuburan itu kita harus menghargai, memuliakan, tidak boleh duduk di atasnya gitu. Tapi kalau misalnya dia kan kadang dikasih semen, di sampingnya itu ada semen, tidak apa-apa, salah duduk di sampingnya. Yang tidak boleh itu adalah kuburan itu artinya ya di atasnya itu yang tidak boleh duduk. Tapi kalau sampingnya itu misalnya ada bebatuan, ada semen, ya tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam, karena waktu sudah masuk. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.